Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Media Prajurit. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas atau membagikan pengalaman saya dalam melaksanakan tes administrasi, teman-teman. Nah, jadi dulu waktu saya mengikuti tes administrasi itu apa saja yang harus dipersiapkan akan saya bahas atau saya ulas di video saya kali ini. Namun sebelum melanjutkan video saya kali ini, teman-teman jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe channel saya, tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan video-video saya berikutnya. Nah, teman-teman penasaran apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan tes administrasi? Simaklah videonya sampai akhir. Nah, jadi teman-teman, untuk tes administrasi ini yang harus dipersiapkan adalah berkas-berkas kita, berkas untuk melaksanakan pendaftaran. Nah, jadi teman-teman yang harus dipersiapkan yang pertama adalah data diri. Data diri itu meliputi apa? Pertama adalah akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran, ini sangat penting. Akte kelahiran. Yang kedua ada KTP calon. Nah, KTP calon. Yang selanjutnya adalah KTP orang tua dan juga ada kartu keluarga. Nah, teman-teman harus siapkan data diri seperti itu, akte. Nah, akte kelahiran ini adalah menunjukkan surat bahwa telah lahir atas nama siapa, pada tanggal berapa. Nah, ini pastikan nama, tanggal lahir itu sesuai antara akte, kemudian di KTP, KTP orang tua, dan juga KK. Pastikan ini sama semuanya, teman-teman. Nah, sesuai, cocok, atau tidak ada miss atau tidak ada perbedaan di antara keempatnya, antara akte kelahiran kita, di KTP kita, begitupun KTP orang tua, dan juga di kartu keluarga. Nah, apabila ada kekeliruan atau tidak sama di antara beberapa ini, teman-teman mintalah surat keterangan dari pihak yang mengeluarkan. Kalau KTP KK ini teman-teman bisa minta dari Dinas Kependudukan dan juga catatan sipil atau di Dukcapil di tempat teman-teman berada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk KTP ini jangan lupa semuanya ini difotokopi, teman-teman. Kalau KTP biasanya fotokopi dibuat satu lembar. Bagian atas foto KTP calon, bawahnya KTP orang tua, ayah sama ibu. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, itu data diri. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memfotokopi semuanya ini kemudian dilegalisir, teman-teman. Nah, bagaimana cara melegalisirnya? Teman-teman tinggal fotokopi kemudian bawa ke Dinas Kependudukan dan juga catatan sipil atau Dukcapil. Nah, teman-teman ke situ minta legalisir. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu untuk KK jangan lupa tanda tangan kepala keluarga, tanda tangan ketua RT atau kepala desa. Nah, itu jangan sampai ada yang kosong, teman-teman, harus diisi semuanya. Untuk kartu keluarga, pastikan lagi data diri teman-teman dan juga data orang tua sinkron semuanya atau cocok, tidak ada perbedaan walaupun hanya satu huruf, teman-teman, karena itu akan sangat berpengaruh pada saat tes administrasi. Nah, kemudian bagaimana apabila ada keluarganya yang cerai? Nah, teman-teman juga harus sertakan akte cerai. Nah, atau surat cerai itu yang biasanya dikeluarkan dari pengadilan, teman-teman. Seperti itu harus disiapkan. Nah, lalu bagaimana apabila ada salah satu atau bahkan keduanya orang tua, mohon maaf, ada yang sudah meninggal. Nah, teman-teman tinggal minta akte kematian. Nah, biasanya ini teman-teman kalau masih kurang jelas bisa tanyakan di pejabat-pejabat yang ada di wilayah teman-teman, misalnya kepala desa, nanti bahkan nyampe ke camat. Nah, ataupun kalau nanti disarankan ngurus sampai ke Dukcapil, nah teman-teman segera diurus agar teman-teman bisa melengkapi dokumen-dokumen yang harus teman-teman lengkapi untuk melaksanakan tes administrasi. Nah, untuk data diri hanya itu, teman-teman. Yang pertama tadi akte, kemudian KTP calon, KTP orang tua, dan juga KK. Nah, apabila ada orang tua yang cerai, jangan lupa akte cerai. Apabila orang tuanya sudah ada yang meninggal, harus ada akte kematian. Nah, teman-teman, tadi itu adalah data diri. Nah, kemudian selanjutnya adalah ijazah, teman. Atau nah, ijazah ini teman-teman harus siapkan. Yang pertama adalah ijazah. Yang kedua adalah SKHUN atau surat keterangan hasil ujian nasional.
Nah, selanjutnya adalah raport, teman-teman. Nah, teman-teman harus siapkan ketiganya ini. Dan apabila teman-teman masih kelas 3 SMA ataupun 3 SMK, nah teman-teman otomatis belum punya ijazah SMA. Nah, teman-teman ini minta surat keterangan belum lulus atau surat keterangan peserta ujian nasional. Nah, minta ke sekolah bahwa menyatakan teman-teman itu adalah masih duduk di bangku kelas 3. Nah, seperti itu. Jadi, itu tadi yang pertama adalah ijazah, SKHUN, dan rapot, dan juga surat keterangan lulus apabila yang masih kelas 3. Nah, kemudian jangan lupa lagi ini keempatnya atau ketiganya ini harus dilegalisir, difotokopi, dilegalisir ke sekolah asal teman-teman semuanya. Nah, seperti itu untuk ijazah. Nah, untuk surat-surat yang lain teman-teman ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini teman-teman bisa urus melalui Polsek maupun Polres setempat atau sekitar tempat teman-teman tinggal. Nah, kemudian ada juga SKBN, surat keterangan bebas narkoba. Nah, ini biasanya teman-teman bisa membuat di klinik maupun rumah sakit di sekitar rumah teman-teman atau di daerah tempat tinggal teman-teman semuanya. Kemudian ada lagi surat rekomendasi dari Babinsa. Nah, teman-teman minta aja ke Koramil. Nah, bilang buat pendaftaran TNI pasti langsung dikasih surat rekomendasi Babinsa, teman-teman. Nah, jadi ada 3 itu, SKCK, SKBN, dan juga surat rekomendasi Babinsa. Nah, jangan lupa sekalian teman-teman mengurus langsung difotokopi, kemudian dilegalisir 10 lembar persiapan atau untuk cadangan teman-teman harus punya 10 lembar. Kemudian teman-teman harus siapkan juga apabila yang pindah domisili. Seumpama teman-teman tinggal di daerah A namun mendaftar di daerah B, nah otomatis teman-teman harus punya surat domisili di daerah B tersebut bahwa teman-teman dinyatakan tinggal sementara di daerah B. Nah, seperti itu. Tetapi apabila teman-teman tidak pindah domisili tidak perlu mengurus surat domisili. Nah, kemudian ada juga surat wali, teman-teman. Apabila teman-teman tidak ikut orang tua asli, tetapi ikut orang tua asuh atau bahkan paman atau keluarga lainnya. Nah, ini harus ada surat keterangan wali atau surat yang dikeluarkan dari pengadilan, teman-teman, pengadilan negeri, bahwa teman-teman hak asuhnya berada di wali. Nah, seperti itu. Harus ada surat wali. Namun apabila teman-teman yang tinggal dengan orang tua kandung atau tidak mempunyai wali, tidak urat ini. Nah, jadi cukup yang awal tadi. Kemudian lupa siapkan foto hitam putih 3x4 dan juga 4x6. Masing-masing bisa siapkan 20 lembar untuk persiapan ataupun cadangan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi harus disiapkan dengan matang agar pada saat tes tidak ada kekurangan berkas ataupun ada berkas yang ketinggalan. Teman-teman bisa ingat-ingat kembali. Dan jangan lupa yang terpenting teman-teman juga harus bawa belangko pendaftaran online. Nah, atau belangko validasi yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ada namanya belangko validasi online. Nah, itu ada persyaratan yang harus dibawa, ada juga data diri teman-teman, hanya 1 lembar itu. Nah, teman-teman cetak dan juga bawa pada saat seleksi administrasi. Nah, jadi itu tadi teman-teman berkas-berkas atau administrasi yang harus dipersiapkan dan tentunya harus dibawa pada saat tes administrasi. Nah, teman-teman harus bawa yang asli dan juga harus bawa fotokopi legalisirnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai lupa, teman-teman ingat kembali kalau bisa di list atau dibuat daftar sebelum berangkat tes. Teman-teman cek ulang apakah ada yang ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan karena itu bisa menggagalkan tes teman-teman semuanya. Nah, terima kasih. Itulah video saya, semoga bermanfaat teman yang ingin atau mau mengikuti tes administrasi. Ya, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Kemudian apabila ada usul, request, dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.